Halo, saya Mas Keren. Saya cor-coran. Waduh, Lagi suasana Natal nih. lagu Jingle Bell. Iya, Natal dan Tahun Baru. Natal dulu ya, selamat Natal. Natal. Selamat Natal buat teman-teman penonton yang merayakan. Selamat liburan buat semua. Meskipun liburan dipotong, untuk Lumayan lah, masih ada liburan. Tetap ini ya, protokol kesehatan tetap ya. Liburan, senang-senang sama keluarga boleh. Tapi jangan lupa protokol kesehatan, COVID masih mengintai. ya protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri dan orang yang disayangi. Betul sekali. Oke, kita bahas tentang Natal kalau gitu ya. Yap, sesuai Oke. temanya. Sempat mencari-cari data, fun fact, ya fakta-fakta tentang Natal nih ceritanya. Ya, sempat dirangkum sebagian sih. Mari kita lihat. Langsung aja kali ya, kita lihat ya. Oh, sebelum fun fact tentang Natal yang kita udah rangkum, Apa sih? Jingle Bell ini sebenarnya salah satu fun fact tapi nggak kerangkum. Oh ya, apa tuh? Jingle Bell ini kan paling sering kita dengar waktu Natal. Iya, memang lagu Natal kan ceritanya. Apa nih? Nah, Ada apa nih? awalnya dibikin bukan buat Natal. Lah. Awalnya lagu Jingle Bell itu dibikin sama siapa ya? Pokoknya tahun 1800-an lah. Itu buat Thanksgiving. Oh. Buat Thanksgiving. Bukan buat Natal. Judulnya bukan Jingle Bell juga. Kalau nggak salah di liriknya kan ada One Horse Open Sleigh kan. Ya. Nah itu judulnya tuh itu One Horse Open Sleigh, bukan Jingle Bells. Oh. Iya. Jadi awalnya bukan dibikin buat Natalan, judulnya juga bukan Jingle Bell, tapi sekarang terkenalnya lagu Natal. Iya. Gitu. Adopsi kali ya, mengadopsi. Ya, mungkin karena liriknya sama apa ya, mungkin sesuai juga gitu kan. Sukaria, kegembiraan. Ya, sukacita, Ya, sukacita. Oke, kita lanjut tadi yang Mas Keran mau bahas, fun fact yang kita udah rangkum ya. Fun fact, ini sempat saya rangkum sebagian lah. Christmas. Oke. Oke. Yang pertama, arti Christmas yang itu. pertama? Arti Christmas, Mass of Christ. Jadi Mass kan masanya Yesus. Bulan gitu ya orang-orang. Jemaat memperingati hari kelahiran. Gitu. Oke. Terus yang kedua, dari Christmas-nya dulu ya. Arti Christmas itu apa sih? Nah itu dari Christ, Mass. Christnya Kristus, Jesus Christ, Mass-nya masa sebenarnya. Jadi ya Christmas. Gitu. Kumpulan masa. Nah. Terus sempat disingkat tuh Xmas. Sampai sekarang lah ya, masih banyak ya. Masih dipakai. Tulis biar cepat Xmas gitu. Padahal awalnya itu sempat ada penolakan sih. Dibilang disingkat Xmas itu ada ini ya, ada penolakan gitu. Beberapa yang Kristen menolak, dianggapnya penistaan agama. Karena dianggap menghilangkan si Christ-nya itu. Padahal artinya sebenarnya X itu huruf pertama. Ya, dari huruf pertama Christ itu sendiri gitu. Dari bahasa Yunani. Ya, Christ, Kristus, ya kan. Mungkin karena dulu nggak ngerti gitu ya, taunya lu kok dihilangin Christ-nya diganti X gitu kan, padahal X itu sendiri sebenarnya huruf pertama dari bahasa Yunani. Ya, oke. Nih tulisannya. Ya. Christus.
X-nya ini yang diambil. Karena kalau yang ininya yang diambil susah. Iya. Yang ininya yang diambil kan susah. Nggak Bacanya ada apa? dalam huruf Latin soalnya ya. Ya, Iya. bahasa Yunani. Crash. Jadi diambil X-nya. Oke. Gitu. Hmm. Nah, terus Oke. Nah, ini kenyataannya, tentang sejarahnya kelahiran tanggalnya ya. Yesus. Ya kan kita taunya, oh 25 Desember kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Ya, padahal Berdasarkan ilmu sejarahnya sih harusnya kemungkinan besar lahir di musim semi. Karena ya. kalau di Eropa situ kan ya Yesus tuh ya, itu Ya. kan lagi giring hewan. Kalau giring hewan, ternak kan biasanya nggak mungkin musim dingin kan ya. Iya. Gitu. Jadi Iya kan ada gembala itu ya. Para gembala sama ternaknya. Masa musim dingin? hmm, makanya Iya. jadi dipelajari sih oleh sejarawan itu bahwa Yesus itu kemungkinan lahirnya pada saat musim semi. Hmm. Tapi Oke. konsensus dari Gereja Katolik itu pada abad keempat memutuskan ya udah hari libur resmi Paus Julius I memilih 25 Desember untuk merayakan pesta kelahiran Yesus gitu. Cuman memperingatinya 25 Desember, bukan berarti Oh, 25 Desember itu hari hanya ya. ya festival disamakan dengan festival pagan. Tangan pagan sih? Pagan, Pagan ya? pagan itu festival Saturnalia. ya festival Dewa Matahari apa ya kalau nggak salah. Tapi itu kebetulan ya, bukan disengaja ya. Nah, Biar itunya nggak tahu tuh. Ya ini kalau yang kita ambil dari artikel kemarin sih kebetulan nulisnya. Betulan. Iya. Siapa tahu. Ya, udahlah. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya tentang pohon Natalnya. Nah, pohon Natal kan orang mikirnya pertama awal-awal kebanyakan sih bilangnya Martin Luther. Tapi sebenarnya pertama kalinya itu oleh si Saint Boniface. Sebelum Martin Luther itu udah ada dulu. Pada saat di awal abad ke-7 si Saint Boniface itu apa ya? Dia melakukan pembuktian pada saat itu di daerah mana saya lupa. Jadi masih menganut kepercayaan bahwa pohon itu memiliki animisme ya itu ya. Animisme yang dari ini ya, tumbuhan gitu-gitu Iya, ya. pohon mengandung arwah leluhur dan lain-lain. Okay. Makanya si Saint Boniface motong gitu. Nah, terus yang pertama kali menghias pohon Natal itu sebenarnya tradisi itu dari orang Jerman. Yang biasanya kalau misalnya musim dingin, gelap kan, menghias pohon cemara. Bukan untuk Natal sebenarnya awalnya Bukan ya, untuk memang mereka Natal. menghias aja gitu. Oke. Nah, ya. terus di abad-abad ke-19 di Jerman juga nih pertama kali pohon Natal buatan. Bukan jadi nggak harus nebang pohon cemara beneran gitu ya. Iya, jadi dan itu terbuat dari bulu angsa. Go green. Ya. Nah, terus nomor 5 ini tentang Santa Claus, Sinterklas lah ya kalau kita Sinterklas. Ini kan itu awalnya dari gimana? Pendeta Turki di abad ketiga, akhir abad ketiga, namanya Saint Nicholas. Itu dia kaya. Nah, dia membagikan warisan hartanya itu untuk membantu orang yang membutuhkan, sakit dan kesulitan. Nah, dari situ jadi Sinterklas ini membagikan hadiah gitu. Tapi ini salah satu ya, karena ada versi lain lagi banyak tentang cerita ya Santa Claus. Cuman ya menjadi acuan lah ya, salah satu acuan lah ya. Santa Claus itu pertama.
Nah, Terus ini itu kadang kalau film-film gitu kan Santa Claus itu terbang naik kereta rusa gitu kan. Itu yang bikin Horseman Headless. Namanya kok rada ngeri ya. Horseman, Horseman ya kan Headless manusia kuda, tanpa headless, gak ada kepala. kepala. Nggak, jangan diartiin gitu ya. Nama orang jangan diartiin Itu bukan nama, harafiah. itu Itu ininya apa? Bukan nama orang. Orangnya mah Washington Irving. Irving. Nama buku kali ya. Nah, kayaknya sih nama buku Itu deh itu. yang menciptakan ikon Santa terbang bersama kawanan rusa. Buat film The Sketchbook of George Crayon. Jeffrey. Oh ya, ini sama yang tadi ya. Ini juga ngambilnya dari yang nyambung yang Saint tadi. Nicholas. Ya. Oh, terus dari cerita itu juga bikin si Charles Dickens bikin ini ya dongeng-dongeng klasik Christmas Carol ya. Ya, yang terkenal tuh ya Christmas Carol. Jadi Yoi. awalnya dari Horseman Headless yang dibikin sama Washington Irving itu. Berarti kebanyakan sih acuannya ke Saint Nicholas ya, Santa Saint Claus. Nicholas. Ya. Ya. Karena ternyata Christmas Carol pun kalau diruntut Saint Nicholas lagi ya. Iya. Okay. Lebih dikenal, lebih umum lah ya. Ya. Nah, Ini terus yang salah apa? Yang lain ya, versi lain. di Islandia itu ada 13 Santa katanya. Disebutnya Jólasveinr. Nah, 13 Santa ini nih anak dari pasangan troll sebenarnya. Troll tuh raksasa gitulah. Lepaludi sama Grilla. Makanya setiap sebelum Natal itu udah libur loh, 13 hari sebelum Natal. Terus tiap harinya itu satu orang Santa dari Jólasveinr ini datang ngasih hadiah ke anak baik sama ngasih hukuman ke anak nakal. Oke, mungkin kita bisa bahas ya tentang Jólasveinr ini lebih dalam di video lain kali ya. Nanti kita bahas deh 13 Jadi Santa. 13 Santanya itu apa aja, spesialitinya apa gitu. Nanti kita bahas lagi di video lain. Summonnya nanti skill khususnya. Skill. Kebanyakan main game Anda. Sama nonton anime. Nah, terus ada lagi nih yang unik. Kita taunya Sinterklas di Kutub Utara, Alaska. Nah, terkenal tuh. Karena terkenalnya begitu kan, jadi banyak banget anak-anak kecil di dunia ngirim surat buat Santa Claus. Minta hadiah atau apa gitu ya, wish. Nah, di sana ada 1.600-an penduduk lokal yang berperan jadi Santa untuk membalas ribuan surat yang dikirim ke sana. Gitu. Keren sih. Ya, jadi anak-anak juga seneng kan mereka dibalesin suratnya sama Santa gitu. Meluangkan waktu untuk sebuah kebaikan kecil lah. Yap, yang efeknya besar sebenarnya. Karena seluruh anak-anak, sebagian besar anak dunia yang dapat pasti seneng sih. Iya. Ya kan, kirim surat ke Santa, dapat balasan. Keren. Nah, hadiah Natal. Hadiah Natal terbesar paling bersejarah. Itu patung Liberty. Tahukah Anda? Ternyata patung Liberty itu hadiah Natal dari Prancis buat Amerika. Prancis ngasih hadiah kemerdekaan ya waktu itu juga kan. Dan bertepatan sama hari Natal. Jadi wow. Keren sekali. Itu paling besar sih ya patung Liberty tahu dulu. Oke, terus ada fun fact lagi, 5 bulan ke dalam dunia perang, maksudnya 5 bulan setelah Perang Dunia Pertama itu ya. 5 bulan pertama itu. 5 pasukan garis depan itu beristirahat untuk merayakan Natal. Mereka nyanyi lagu bareng-bareng di medan perang. Besoknya tentara Jerman keluar dari parit itu yang kayak got waktu perang bukan got selokan itu ya.
parit perlindungan lah ini ya. Itu keluar, Yang main COD tahu lah ya. ya mendekati pasukan sekutu sambil nyanyi Merry Christmas bahasa Inggris. Cuman kan kadang wah ini trik nih, ntar kita kita keluar ditembakin gitu. Tapi ternyata enggak. Mereka benar-benar memang Tulus. ya merayakan Natal dulu. Tulus. Mereka keluar menyambut, berjabat tangan, berbagi rokok, main bola ya. Oh iya, sempat main bola juga katanya. Ya main bola. Gencatan senjata Natal tahun 1914. Ya. Terus yang fact berikutnya, apa nih? 2 astronot dalam perjalanan kembali ke orbit. Oh, mereka pulang dari luar angkasa mau ke bumi. Tapi hilang. Bilang. Terus panik kan. Di radionya masih kedengeran tapi nggak kedetek. Ya. Habis itu benar-benar hilang. Radionya juga nggak kedetek sama mission controlnya. Tiba-tiba ada suara. Ting, 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 ting. Pakai harmonika, bukan ting berarti ya. Ngek, ngek, ngek. Oh, enggak. Dua. Satunya Dua ya? harmonika, satunya lonceng. Ting, ting, ting sama Oh, ting, yeah. ting, gitu ya. Wow. Iya. Keren sih. Itu kayaknya yang di stasiun di buminya merinding sih ya. Iya nggak sih? Ngeri. Habis hilang ini mereka kemana gitu kan, tiba-tiba sayu-sayu mulai kedengeran lagu Jingle Bell, ada lonceng-loncengnya, prank gitu. Tapi berkat prank lah. Berkat itu misinya berhasil, terus mendarat dengan selamat. Ya. Yang mau lihat harmonika sama loncengnya itu ada itu ya, benda itu jadi benda bersejarah jadinya. Iya, masih ada tuh kalau ada yang mau lihat di Washington, Museum Space and Aeronautics di Washington. Ya. Fun fact ke-12. Nah, ini rada kocak sih ini. Jadi KFC itu jadi makanan tradisional untuk hari Natal di Jepang. Nggak tahu sampai sekarang masih atau enggak ya. Cuman dulu tuh begitu karena awalnya KFC ini promosi di tahun 1947 untuk ekspat itu orang-orang luar Jepang, mungkin orang-orang dari Amerika, dari Eropa yang ada di Jepang. Nah, promosinya itu KFC, singkatannya Kentucky for Christmas. Sama kan, KFC. Kentucky for Christmas. Bisa. Itu tuh isinya ya ayam goreng, tetap kan ayam goreng, terus ada wine gitu. Jadi apa ya, biar si mereka para ekspat yang ada di Jepang tuh merasakan kayak makan di rumah di Eropa atau di US gitu. Sukacita Natal ya, masih merasakan ya. Malah rame gitu, dan kebanyakan katanya ini walaupun di Jepang itu yang beragama Kristen Katolik sedikit gitu ya, tapi banyak yang waktu malam Natal jadi makan ke KFC gara-gara promosi Kentucky for Christmas 70 tahun yang lalu. Gila, keren. Keren ya, kayak KFC, Kentucky Fried Chicken jadi Kentucky for Christmas. Menjadi budaya ya, asik. Ya, gitu sih. Nah ini kita iseng-iseng nih, waktu bikin kan, kita hitung-hitungan. Ini ada ngambil data sih dari humanium.org. Di dunia ini kurang lebih ada 2,2 miliar anak kecil yang belum akil balik lah ya ini ya, kalau nggak salah mah. Nah, terus kita ngitung perbedaan zona waktunya juga, kira-kira berarti Sinterklas tuh punya 36 jam buat bagi-bagi hadiah. Ke seluruh anak di dunia ya? Ke seluruh anak di dunia. Berarti 1 jam Sinterklas harus ngebagi sekitar 61 juta anak. Atau sekitar 1 juta anak per menit. 1 juta? 1 detik? 17.000 anak per detik. Berarti harus 17.000. Itu pakai ilmu Kage Bunshin no Jutsu sih. Jos membagi diri jadi 17 Santa Claus. Aduh, itu belum kalau harus dihitung jaraknya juga. Ini kan nanti kita cuma ngitung jumlah anak dibagi jumlah waktu yang tersedia. Padahal kan harus ada waktu untuk perjalanan menempuh 355 miliar kilometer muter ke semua bagian kan? Ke dunia. Nggak cuma mengelilingi bumi gitu, ke semua bagian, ke semua negara, ke semua kota gitu kan? Ini kira-kira ya.
kalau harus segitu tanpa bagi hadiah ya, itu kecepatannya 2.300 km per jam. Oh, berarti Kage Bunshin, Ini dibantu sama Son Goku. enggak. Kage Bunshinnya itu sama The Flash. The Flash juga bisa Kage Bunshin. Oh iya, jadi membelah diri, terus The Flash semua gitu ya. Iya. Apa Naruto sama Son Goku? Naruto sama Son Goku kayaknya. Naruto Bisa yang belah sama diri, ya. Son Goku yang ini apa? Yang Cing, dia cing, cing, teleport cing, itu. cing. Iya, yang tiba-tiba pindah ke. Tapi itu dia harus tahu kan mau kemana. Dan dia harus ada banyak juga. Dia diajarin Kage Bunshin Iya. juga sih. Iya sih. Oke, Ya, mungkin lanjut. dulu ilmu itu memang ada. Iseng Oke, banget lanjut. ya. Iseng sekali kita. Fact Nah, ke-14. Ini wow. mungkin bukan pohon Natal terbesar sepanjang sejarah ya. Cuman ini kita masukin karena unik aja gitu. Di tahun 2015 ini, walaupun bukan pohon beneran, tapi ini ya pohon Natal lah ya. Lampu yang dihias membentuk pohon Natal itu di lereng gunung. Gila. Jadi lereng gunung itu pohon dikasih lampu-lampu, waktu dinyalain bentuknya jadi pohon Natal, itu tinggi pohonnya walaupun dia miring ya, jadi tinggi itu 750 meter, lebarnya 450 meter. Loh. Unik sih, niat. Niat. Hebat. Gitu, keren sih. Ya. Dan di foto juga bagus, bawahnya jadi bawahnya backgroundnya kota, terus atasnya pegunungan lereng gunung yang ada lampu membentuk pohon Natal. Ini bikinnya ribet sih. Ya, berarti harus ada orang yang lihat dari sini kan? Dari jauh. Lihat dari jauh, udah pas belum bentuknya? Geser dikit. Oke Ya. lah. Oke. Kita lanjut fun fact berikutnya. Fun fact selanjutnya? Apa nih? Oh, kartu Natal. Pertama kali dibuat dan dijual secara komersil ya tahun 1843 oleh pegawai negeri Inggris. Sir Henry Cole dan seniman John Horsley. Merry Christmas and Happy New Year to you. Ini desainnya si Henry Cole sama John Horsley ini. Kartu Natal pertama. Wow. Tapi sekarang juga udah jarang kayaknya ya. Maksudnya berarti kan dulu Natal nggak ada kartu Natal, terus sempat karena ini ada kartu Natal pertama, terus kita berdua mungkin zaman SD masih ya. Masih. Kirim kartu Natal ke temen lewat pos gitu kan. Kalau enggak, sekarang kayaknya udah jarang ya. Kalau enggak cuma tukeran doang sih, ngasih langsung kan. Oh iya, biasanya kalau ini di sekolah hari terakhir gitu tuh. Iya, tuker-tukeran. Nanti bukannya Natalan ya, kayak gitu. Lewat digital kali ya. Atau mungkin masih ada lah. Masih ada, tapi biasanya ini barengan sama ngirim hampers gift. Oh iya, betul. Ya kan? Ada. Cuman nggak, kalau dulu kan kita masih anak-anak ya postcard Natal aja gitu. Sekarang mungkin lebih ke itu gift hampers gitu ya. Relasi gitu. Oke. Nah, ini fakta paling kocak sih. Berdasarkan data dari status Facebook, 2 minggu sebelum Natal merupakan waktu di mana banyak pasangan yang putus. Terus 2 minggu setelah Valentine juga banyak pasangan yang putus. Habis itu di hari April Fool's Day. Ini coba kira-kira kenapa kok 2 minggu sebelum Natal nih? Ini datanya. Oke, kira ini asumsi datanya benar gitu ya. Statusnya memang benar, orangnya memang benar putus. Kira-kira kenapa? Apa karena pelit? Kita bahas yang pertama ya. Christmas gift. Nah, 2 minggu sebelum Natal, menurut pendapat dan hemat saya nggak mau ngasih kado Natal, pelit. Jadi udahlah, mending putus. Itu yang cowok nih. Nah, udah putus. Setelah Natal tahun baru, nyari pasangan lagi kan. Oke, cari yang baru. Nah, diterimain lu gantian sama si yang ceweknya. Oke. Buat nyari kado Valentine. Jadi, setelah Valentine 2 minggu. Putus. Udah putus. Nah,
Aduh. Sama kalau yang di April April Fool's Day. Fools, ini bisa cowok atau cewek yang mutusin. Karena Dikerjain nggak terima pasangannya. Putus! April Fool's Day di prank, jengkel, berantem, putus beneran. Terus, nah itu. Oke, Aduh. ingat ya, Iya. asumsi saya saja. Asumsi kami. Ini bukan berarti kebenaran ya, cuman for fun lah. Ya, cuma kata Ya, kalau ini dari status Facebook katanya sih 16 fun fact yang kita kumpulin sih ya dari berbagai sumber. Masih banyak sebenarnya fact begini yang lain yang nggak kita bahas, cuman ya kita pilih ini 16. Sama Mas Kran udah nyiapin satu lagi tentang Christmas, apa itu tradisi di negara-negara yang tradisi ya. Nggak semua negara di dunia kita bahas sih, cuma saya dapat satu artikel dia bahas 10 negara yang memiliki tradisi unik. Oke, coba kita lihat. Yang pertama Filipina di merayakan Natal 5 bulan dari September sampai Januari. Jadi dekorasi. Itu libur juga nggak ya? Waduh, enak ya kalau libur ya. Kayaknya cuma ngedekornya doang deh. Dekor sama hiasan. Jadi dekorasi udah mulai dipasang dari September gitu ya? Iya, baru dilepas Januari. Nah, kalau Polandia, kok gambarnya ikan? Ternyata mereka miara ikan di bak mandi beberapa hari sebelum Natal. Tapi pas hari Natalnya kita masak. Mereka masak sendiri. Jadi beli sebelum hari Natal, dipelihara dulu, hari Natal masak baru sendiri. Dimasak gurame atau apalah, ikan apapun. Tapi kok di bak mandi ya? Karena ya itu mungkin dia kan nganggapnya sisik ikan tuh dipercaya membawa keberuntungan. Gitu. Terus kalau di Finlandia, apa tuh almond? Ada apa hubungannya sama almond? Malam Natal, sauna. Kayaknya seru sih. Kan mereka musim dingin ya. Enak. Terus sih, makan siangnya itu bubur. Dengan almond sembunyi. Yang dapat mangkok buburnya ada almondnya itu akan beruntung sepanjang tahun. Wah, itu mah berarti ini pendapat ya. Buat for fun aja. Tulit ini. Masak bubur 1 baskom. Almondnya kasih 1. Alasannya apa? Loh, yang dapat tuh hoki nanti. Jadi one lucky person in here ya. Iya. Almond kan lumayan harganya. Aduh. Oke. Kocak sih. Berikutnya di Inggris. Apa nih? Oke, Inggris. Nah, kalau di film-film kan kita gantungnya ini di dekat perapian kan, tungku perapian. Oh iya. Tapi kalau di Inggris di pinggirannya tempat tidur biasanya. Kayaknya pernah lihat juga ada film yang gantungnya di itu pinggir di belakang bagian bawah bukan bawah apa sih? Samping itu loh. Dekat ujung kaki. Ya, dudukan kaki. Ya, itu digantungin di situ. Pernah lihat, cuman lupa film apa. Mr. Bean juga gitu kalau nggak salah. Mr. Bean ya. Kalau nggak salah. Ya, oke. Yang kelima, Kroasia. Apa nih? Anak membersihkan sepatu boot saat Natal dan meletakkannya di dekat jendela untuk diisi dengan camilan. Oh, pinter. Ini pinter. Isinya banyak. Isinya banyak sepatu boot. Kalau sepatu biasa kecil, kaos kaki juga kecil. Sepatu boot. Iya. Wah. Bisa. Ini pinter nih anak-anak sana. Taktiknya pinter. Iya. Kampret emang. Aduh. Gede, dapat cemilannya lebih banyak ya. Ingat ya, disclaimer nih. Cuma pendapat dan guyonan.
bukan buat menghina atau apa. Oke. Oke, Argentina, berikutnya kembang api Argentina. di Buenos Ah, Aires. Malam Natalnya ya, berarti Christmas Eve ya. ya, Christmas Eve-nya 24 malam ya. Mm-mm. Munculkan kembang Berarti kalau api. di sana ada 2 kali ya, Christmas Eve sama New Year's Eve kali ya. Ada Iya, kembang fireworks. api. Ya, Hmm. di Amerika nih, apa nih? Amerika meninggalkan kue dan susu untuk sirkus. Oh, Oh, biar ini Sinterklasnya habis nganterin tuh nggak kelaparan, dikasih cemilan, kasih roti, kasih susu. iya 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 iya. Biar ada tenaga Ini buat ini nganterin ini lain. kocak, ini kocak juga loh. Ini kue sama susu yang beli siapa? Ya orang Orang tuanya lah. tuanya kan. Terus supaya anaknya percaya Sinterklasnya datang, udah makan kue dan susunya, terus dia dapat hadiah di kaos kakinya, yang makan kuenya berarti Orang tuanya. Tapi yang beli kadonya juga orang tuanya. orang tua. Oke, oke. Jadi dari kami untuk kami. Iya, iya, iya. Ya Aduh. intinya mereka mau bahagiain anaknya lah ya, Ya, itu positif kan. Oke, kalau dari Kenya gimana tuh? dari kayaknya apa nih? Ya, intinya berhubungan Ngopi dengan keluarga. kekeluargaan lah. Ya, kumpul bareng keluarga, makan kebaktian bersama, terus makan hidangan besar. Bener-bener pesta keluarga sih kalau di Kenya. Lebih ke arah situ kayaknya sih. Begitu. Nah, oke, lanjut ke Latvia. Latvia. Waduh, Tuh, apa nih? Oh, mereka harus diharuskan melafalkan puisi, memainkan alat musik, atau menyanyikan lagu untuk menerima hadiah. waduh. Jadi lebih ini apa, musical gitu ya. Artis. Art, ya, puisi, alat musik, lagu. Yang nggak bisa kasihan ya. Saya nggak bisa main alat musik, nyanyi, fales. Nggak dapat hadiah dong. Bisa, ada alat musik paling gampang. Apa? Contoh, ambil kotak, apapun lah gitu kan. Lah orang nyanyi fales. Gitu. Nggak usah nyanyi berarti. Ketukannya Gitu ngaco. kan. Tepukin aja terus. Bodoh amat ya. Yang penting kan memainkan Iya, alat iya, musik. iya. Bukan Betul. memainkan alat musik dengan bagus. Yang penting niatnya. Bener. Nyanyi Nyanyi juga fals ya nggak apa, yang penting niatnya tulus. Nggak tulus sih kan pengen hadiah. itikatnya baik lah ya. Itikatnya baik lah ya. Iya, iya. Oke. Nah, terakhir nih. Ini 10 kan ya totalnya? Iya, 10. India. Iya. Apa nih? Oh, lentera. Menggantung lentera. Oh, pakai lentera. Warna-warni berbentuk bintang. Wow. Intinya membawa kebahagiaan dengan masing-masing cara. Oke. Apapun tradisinya, yang penting Minumnya bahagia. Yang penting bahagia, jangan ya, minum. Oke, paling itu sih. Iya. Ya, unik ya. Kalau di Indonesia mungkin buat kita ya biasa karena kita menjalani setiap tahun gitu ya. Entah yang merayakan atau nggak merayakan ya setiap tahun kan sama gitu. Ya, ada diskon akhir tahun, diskon Natal, voucher Apalagi sekarang di cashback. era digital marketplace gitu kan. Doi, belanja dan belanja. Nggak punya duit juga pusing. Aduh. Ya gitu. Oke, cukup ini ya apa menarik tadi fun fact sama tradisi-tradisi yang ada di Natal ini. Itu apa itu pakai rusa-rusaan? Rudolf, the Red-Nosed. Sayang hidungnya hitam. Oh iya, itu Rudolf kan ada rusa yang digambarkan berhidung merah kan kalau di Christmas yang apa jadi gambar jadi kendaraannya Santa Claus, Sinterklas. Ya, itu biasanya yang paling depan tuh, yang hidungnya merah karena dia sebagai guide.
Karena hidungnya nyala kan, jadi rusa yang di belakang tuh kelihatan gitu. Jadi lampu depan. Iya, kayak lampu depan. Iya. Lampu penanda gitu kan. Nah itu kalau di nyata, maksudnya di kehidupan nyata, rusa yang hidungnya merah itu dia kena parasit sebenarnya. Oh. Cuman parasitnya apa saya juga kurang tahu. Waktu kemarin ngumpulin itu fun fact, sempat baca cuman nggak dimasukin sih. Cuman ya itu ada yang begitu. Jadi sebenarnya rusa berhidung merah itu ada di kehidupan nyata tuh ada, walaupun nggak nyala begitu ya. Cuman ada. Itu yang sakit kena parasit gitu. Mungkin diambil buat mengapresiasi atau menghargai lah ya kali ya. Mungkin ya kayak ngambil segi positifnya gitu. Jadi dibuat jadi penuntun gitu-gitulah ya. Iya. Oke. Kita itulah fun fact yang sudah kita rangkum. Fun fact Christmas, Natal, mungkin sama tradisi Natal dari 10 negara tadi. Mungkin tidak berguna, tapi menambah pengetahuan. Ya biar tahu aja, oh ada tentang ini, oh ini asalnya dari situ, gitu-gitulah. Ya nggak akan kepake di kehidupan sehari-hari yang gimana sih. Namanya juga fun kan, not important. Nggak penting tapi perlu tahu sih. Nggak juga sih sebenarnya. Buat nambah pengetahuan, buat seru aja lah. Ya, seru-seruan. Oke, kita akhiri video ini. Sekali lagi, Merry Christmas. Merry Christmas buat teman-teman semua. Happy Holiday. Tetap ingat prokesnya, protokol kesehatan, 3M. Maskeran, cuci tangan, sama satu lagi, jaga jarak. Menjaga jarak, jangan jaga jarak, gak ada M-nya, menjaga jarak. Oke lah. Oke, terima kasih banyak. Sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Komen kalau mau ada yang di komen atau mau nambahin fun fact-nya mungkin. Yap. Jadi di kolom komentar semuanya kita tampilkan. Share jika senang, share juga jika tidak senang. Yang penting di share. Mau dislike, mau like, yang penting di share. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.